like that. Masih setia dengan si Box TV. Kita teruskan serial Naomi-nya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, Naomi terlihat sedang mengemasi sebagian barang-barangnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan rumah orang tua angkatnya. Ia sangat kecewa setelah sekian lama orang tuanya menyembunyikan siapa jati dirinya sesungguhnya. Naomi lalu bergegas segera meninggalkan tempat itu. Naomi kini berjalan menuju ke rumah Annabelle sahabatnya. Sampai di sana ia langsung mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya itu. Annabelle mencoba menenangkan Naomi bahwa ia akan baik-baik saja ke depan. Saat ini Naomi bisa dikatakan kehilangan eksistensi diri. Annabelle mengizinkan Naomi untuk tinggal di tempatnya. Dan Naomi bertekad akan mencari jati dirinya sendiri sekarang. Naomi menemui Didan Subado untuk membicarakan masalahnya. Subado akhirnya memberitahu Naomi bahwa orang tua mereka dulunya juga berasal dari bumi 29. Naomi jadi bertanya-tanya kenapa Subado harus mengatakan sekarang. Subado berpikir saat itu Naomi layak lebih lama mendapatkan kehidupan yang normal seperti manusia di bumi. Subado saat itu ikut senang karena orang tua Naomi sangat menyayanginya. Lalu Naomi teringat pada cahaya yang dilihat di saat makan malam bersama keluarganya. Menurut di cahaya itu adalah sumber energi yang menandakan akan kedatangan seseorang. Namun orang tua angkat Naomi saat itu menyangkalnya. Di tempat persembunyian Akira, Max utusan dari Brutus mendatanginya. Ia menawarkan kerja sama seperti dulu kepada Akira. Namun Akira menjelaskan perjanjian mereka dulu sudah berakhir dan ia tak berminat bekerja sama dengan Brutus. Maud memperingatkan pada Akira tak ada perjanjian yang benar-benar berakhir dan ia berharap Akira nanti berada di pihak yang menang jika terjadi peperangan. Naomi kini meyakini perkataan di jika ada sumber energi maka dipastikan ada seseorang yang datang ke tempat itu. Lalu ia mengajak Annabelle pergi ke cakram tempat ia ditemukan oleh orang tua angkatnya dulu. Naomi lalu mendekati cakram itu, tapi meminta Annabelle untuk sedikit mundur karena ia akan menghancurkan cakram itu. Naomi sekilas melihat ada sesuatu yang terkurung di dalam cakram itu. Setelah cakram berhasil dihancurkan dengan kekuatannya, Naomi mendapati sebuah kubus yang diletakkan di dalam cakram itu. Lalu ia mengambil kubus itu dan membawanya pulang. Pagi itu Annabelle menyindir Naomi yang terus-terusan memandangi ponselnya. Beberapa hari ini Naomi mencoba menghubungi Nathan namun selalu tak ada balasan. Nathan mungkin masih sangat kecewa karena telah menuduhnya dulu. Naomi pamit pada Annabelle akan menanyakan misteri kubus itu. Annabelle menyarankan untuk menanyakan pada Didan Subado saja. Tapi kali ini Naomi akan menanyakan ke tempat komunitas makhluk asing berkumpul. Naomi mengatakan akan bolos dari sekolah sampai ia menemukan jawaban nantinya. Greg mendatangi Subado di tokonya. Kali ini ingin meminta bantuan Subado. Sekarang ini militer berhasil mengembangkan prototipe yang bisa mendeteksi kehadiran makhluk asing. Greg meminta tolong pada Subado untuk menghapus jejak yang ditinggalkan Naomi di Start Lab. Subado menanyakan apa yang membuat Greg yakin bahwa ia akan mau membantunya. Lalu Greg mengatakan pada Subado bahwa ia masih bagian dari 29. Naomi mengajak Laundress ke sebuah tempat di mana di sana banyak berkumpul makhluk asing. Laundress merasa sangat senang Naomi meminta bantuannya. Sekian lama Laundress mencoba untuk mengajak Naomi bergabung dengan komunitasnya, yaitu komunitas anak yang gagal di sekolah akademis dan jarang mendapatkan kasih sayang orang tua. Namun sampai sekarang kalimat ajakan itu tak keluar dari mulut Laundress. Lalu mereka mencoba menikmati perjalanannya. Annabelle mendatangi rumah Naomi dan bermaksud mengambil sebagian barang Naomi yang tertinggal di sana. Di rumah itu Annabelle bertemu dengan Jennifer yang telah pulang dari kerjanya. Jennifer sangat sedih saat ini, ia pun meminta tolong kepada Annabelle untuk menasihati Naomi agar mau pulang. Melihat kesedihan ibu Naomi, Annabelle menjadi sangat kasihan dan segera pamit dari tempat itu. Naomi akhirnya sampai di sebuah bar. Setelah sampai di sana, Naomi mencoba turun seorang diri. Di depan penjaga, Naomi mengutarakan maksudnya apakah dia tahu benda kubus yang dibawanya itu. Tiba-tiba seorang makhluk hadir di depan Naomi dan memaksa untuk merebutnya. Akira datang dari arah belakang dan memperingatkan untuk tak memaksa Naomi. Lalu Naomi mengajak Akira meninggalkan tempat itu menuju ke toko Laundress. Di toko itu Naomi menunjukkan kubus yang ditemukannya kepada Akira. Ternyata Akira adalah pembuat kubus itu sendiri.
Kubus itu dinamakan kubus transmateri. Dengan kubus itulah memungkinkan seseorang mampu menjelajahi dunia antar dimensi. Greg dan Sumbado pun tiba di Start Lab. Mereka melihat banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh Naomi di tempat itu. Lalu Sumbado pun beraksi dengan menghapus semua jejak energi yang ditinggalkan Naomi di bekas lab itu. Greg seperti tak percaya Naomi mampu mengakibatkan kerusakan yang parah seperti itu. Kemudian Sumbado mencoba membuka pemikiran Greg bahwa sudah saatnya Naomi menjalani takdirnya untuk menyelamatkan Bumi 29. Tapi Greg bersikeras tak ingin menghadapkan Naomi pada sebuah pertempuran. Ia akan terus berusaha membawa Naomi lari dari orang yang mencoba berbuat jahat kepadanya. Sumbado tak bisa memaksa tapi ia meminta Greg untuk lebih terbuka pada Naomi. Lalu ia pergi meninggalkan tempat itu. Annabelle mendatangi di tokonya. Ia ingin meminta bantuan untuk mengambilkan sebagian barang milik Naomi di rumahnya. Di meminta agar Annabelle kembali lagi ke rumah Naomi, tapi Annabelle tak bisa ke sana karena tak tega melihat ibu Naomi menangis sedih mengingat anaknya. Lalu memberikan penjelasan yang bijak bahwa Annabelle harus kembali lagi ke sana selain mengambil barang Naomi. Annabelle harus bisa menenangkan hati orang tua Naomi. Kini Annabelle paham maksud dan sudah seharusnya ia pun bisa menghibur kesusahan yang dialami orang tua Naomi. Akhirnya menjelaskan bahwa transmateri itu semacam suara-suara yang dibuat-buat secara teori fisika. Akhirnya juga menjelaskan bahwa kubus itu sangat berharga dan langka. Dengan kubus itu Naomi juga bisa mewujudkannya untuk pulang. Makanya kubus itu disimpan akhirnya di cakram itu jika sewaktu-waktu seseorang ingin menggunakannya untuk pulang. Kubus itu ternyata bisa digunakan untuk membuka sebuah portal. Mendadak kepala sekolah Naomi datang ke toko itu. Ia kaget melihat keberadaan Naomi di tempat itu karena sudah beberapa hari Naomi tak masuk sekolah. Setelah menghadap kepala sekolah, Orage, tua Naomi bergegas menyusul Naomi yang berjalan cepat menghindari mereka. Mereka meminta Naomi untuk pulang dan berjanji akan menjelaskan semuanya. Namun mereka saat ini tak tahu harus menjelaskan ke Naomi harus mulai dari mana. Lalu Greg mengatakan pada Naomi bahwa putrinya itu masih berumur 16 tahun dan harus pulang ke rumah. Mendengar hal itu, Naomi justru berpaling dan meninggalkan mereka. Di tempat latihan, Di mencoba mengatakan pada Naomi untuk pulang ke rumah. Naomi sangat tidak fokus latihan malam itu. Di mengingatkan pada Naomi meski orang tuanya telah berbohong seperti itu. Namun Naomi tetaplah Naomi dan tak akan ada seorang pun yang akan mampu merubahnya. Dari perkataan Di, Naomi jadi sadar bahwa selama ini orang tuanya selalu menyayanginya. Akhirnya mendatangi Sumbado untuk memberitahu bahwa Mark telah ada di kota. Itu Sumbado tak mau begitu saja akan perkataan Akira karena dulu ia pernah mengkhianatinya. Akira tak peduli, ia tetap memperingatkan pada Sumbado bahwa Brutus akan datang dan membuat kerusakan. Naomi berjanji pada Laundress akan datang pada pesta komunitasnya. Naomi kemudian masuk ke dalam gudang tempat diadakan pesta itu. Di dalam Naomi mendapati Laundress dan mereka pun segera berbaur dengan yang lain dan menari di pesta itu. Annabelle tak lama kemudian juga muncul di tempat itu. Kini mereka bertiga pun larut dalam pesta itu. Tak lama kemudian Laundress menarik Naomi untuk menepi. Saat itulah Laundress mencoba mengeluarkan hasratnya kepada Naomi. Naomi langsung menolaknya dan mengatakan pada Laundress telah salah memberikan signal perhatian yang saat ini disalahartikan oleh Laundress. Laundress menjadi kecewa dan mengatakan tak akan lagi mau membantu Naomi ke depannya. Saat Naomi duduk sendirian, datanglah Meg menghampirinya. Ia lalu memperkenalkan diri pada Naomi kemudian menawarkan agar Naomi mau bekerja sama dengan Brutus. Naomi langsung menolak tawaran itu. Lalu Meg mengatakan pada Naomi akan menunggu di luar dan Naomi diminta untuk menemuinya. Jika Naomi tak datang maka ia akan menyakiti teman-temannya. Sampai di luar mereka pun terlibat pertarungan. Karena Naomi tak mau diajak bekerja sama. Saat Naomi mampu membuat Mark kewalahan, datanglah Sumbado dan Akira ke tempat itu. Naomi malam itu pamit pada Annabelle untuk pulang ke rumah. Naomi tak menyangka bisa mengalahkan Meg. Hal itulah yang menjadikan Naomi bertambah kepercayaan dirinya. Dan kali ini ia memutuskan untuk pulang menghadapi masalah dengan orang tuanya. Naomi berjalan perlahan memasuki rumahnya. Namun kedatangan Naomi membangunkan Greg dan Jennifer yang saat itu tidur di sofa. Naomi ternyata belum siap untuk berbicara dengan mereka. Lalu ia pamit pada mereka untuk naik ke kamar dan istirahat. Akira mendatangi Sumbado kembali. Kali ini Sumbado menawari Akira untuk minum bersama.
Akira sekarang sadar bahwa Naomi memang spesial. Tapi ia justru khawatir dengan orang-orang di sekitar Naomi. Sumbado lalu mengatakan bahwa ia sudah siap untuk melindungi semua orang apapun resikonya. Terlihat Akira kali ini akan mendukung perjuangan itu. Sekian episode kita kali ini, jumpa lagi di episode berikutnya. Jangan lupa selalu nantikan dan bye-bye.